Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya anak-anak hari ini? Alhamdulillah kalau sehat semua. Gimana nih? Masih semangat nggak? Masih? Coba ibu mau cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. 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 Selanjutnya ibu mau cek kehadiran dulu ya. Semuanya hadir apa enggak nih? Coba ibu absen ya. Yang ibu absen angkat tangan. Rina, Nisha. Oke, hadir semua ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Sekarang ibu pengen nunjuk Irfan buat mimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selanjutnya kita akan mainkan lagu nasional. Nah, karena baru-baru ini kita baru aja melaksanain Hari Kartini, maka kita akan menyanyi lagu Ibu Kita Kartini. Yuk nyanyi bareng-bareng anak-anak. Ada yang tahu nggak siapa itu Ibu Kita Kartini? Iya Gana? Bukan, masih Ibu Kita Kartini ibunya Dika. Bukan ya, jadi Ibu Kita Kartini itu adalah orang yang memperjuangkan kesetaraan antara kaum wanita dan pria. Nah, itu tuh disebutnya apa? Kesetaraan gender. Karena Ibu Kita Kartini itu adalah orang yang memperjuangkan hak-hak wanita di Indonesia. Nah, karena perjuangan dari Ibu Kita Kartini, sekarang kita para wanita bisa memiliki kebebasan seperti kebebasan mencari ilmu, kebebasan
kebebasan mencari pekerjaan, dan lain-lain. Di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelumnya, kita kemarin belajar apa? Iya, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Ibu ingin mengulangi pembelajaran kemarin dulu ya. Coba Nisha, kemarin kita belajar tentang apa? Iya, betul. Kita mempelajari tentang iman kepada Rasul dan Nabi Allah. Jadi iman kepada Rasul dan Nabi Allah itu masuk ke rukun iman yang ke-6. Apa sih perbedaan Nabi dan Rasul? Jadi kalau Nabi itu dia menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul itu menerima wahyu dari Allah tapi untuk disampaikan kepada umatnya. Selanjutnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu baca ya. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan nama nabi penerima kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita mulai ya pembelajarannya. Sebelum itu, siapa yang udah baca buku di rumah angkat tangan? Wah, pinter Nisha, ternyata di rumah rajin baca ya. Nah, Ibu mau kasih penjelasan nih ke kalian. Habis ini Ibu mau kasih kalian video. Nanti kalian tonton dulu ya bareng-bareng. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, insya Allah kita akan belajar tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab melalui para rasul. Silahkan simak baik-baik videonya ya. Sebelumnya, mari kita perhatikan ayat Quran berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya adalah percaya. Berarti, cara beriman kepada kitab-kitab Allah adalah kita mempercayai atau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Sebagai orang-orang yang beriman, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Sekarang ada pertanyaan, apa itu kitab Allah? Siapa yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah pengertian dari kitab Allah. Selain kitab suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu lembaran-lembaran yang telah diturunkan kepada para nabi, seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf atau lembaran-lembaran yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Apa saja kitab yang Allah turunkan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Iman kepada kitab-kitab Allah. Di sini kita akan membahas 4 kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu 1. Kitab Taurat. 2. Kitab Zabur. 3.
kitab Injil. 4. Kitab Al-Quran. Yang pertama kita akan bahas adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang artinya ajaran. Allah menurunkan kitab Taurat ini kepada Nabi Musa alaihi salam. Kurang lebih abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Isi dari kitab Taurat ini adalah 10 perintah, di antaranya mengakui keesaan Allah, perintah menghormati orang tua, larangan mencuri dan berbohong, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Taurat. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari kata zabaro yang artinya menulis. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur ini berisi kumpulan nyanyian dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa, nasihat, zikir serta kata-kata hikmah. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil ini berarti kabar yang baik. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab Injil ini berisi perintah agar kembali kepada tauhid yang murni. Kemudian ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat. Selanjutnya ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak. Dan penjelasan atau pembenaran terhadap kitab-kitab yang turun sebelumnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang kitab Injil. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang kitab Al-Quran. Al-Quran memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Diturunkan abad 6 Masehi di Mekah dan Madinah. Awal diturunkannya Al-Quran ini disebut peristiwa Nuzulul Quran. Allah menurunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro kepada hati Nabi Muhammad SAW. Itulah yang menjadi awal Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri atas 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Berisi menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Itu adalah penjelasan tentang kitab Al-Quran. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyimak penjelasan tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Nah, itulah adik-adik video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami makna diturunkan kitab-kitab tersebut ya. Nah, itu dia videonya anak-anak. Sekarang, karena kalian sebelumnya udah membaca dan sudah menyimak videonya, Ibu mau kasih pertanyaan. Yang bisa angkat tangan ya. Pertanyaan pertama.
yang dimaksud makna dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Ayo angkat tangan. Ya, Renal. Betul, beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai adanya kitab-kitab yang Allah turunkan. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kalian hafal nama-nama nabi penerima kitab beserta nama kitabnya? Ya Rara, betul, ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, dan Nabi Muhammad. Dan kitab-kitabnya ada Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran. Kenapa lu angkat tangan? Oh, masih belum hafal nama-nama nabi dan nama-nama kitab yang diturunkan Allah? Ya udah, ibu punya lagu nih biar kalian sekarang. Kita nyanyi pakai lagu Barengku Ada Lima ya. Ibu dulu yang akan menyanyikan, lalu kalian ikuti ya. Taurat, Zabur, Injil, dan juga ada Quran. Musa, Daud, Isa, Muhammad, itulah nama nabinya. Taurat Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad. Ya gampang kan lagunya? Coba kita nyanyi lagi bareng-bareng ya. Taurat, Zabur, Injil, dan juga ada Quran. Musa, Daud, Isa, Muhammad, itulah nama nabinya. Taurat Nabi Musa, Zabur pada Nabi Daud, Injil pada Nabi Isa, dan Quran Nabi Muhammad. Yeay, kalian sudah pintar semua, pasti langsung pada hafal ya kan? Selanjutnya kalian kerjakan soal yang ada di halaman 20 ya. Nanti kalau yang sudah selesai, kumpulin ke depan. Baik anak-anak, tadi kita udah belajar banyak nih tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Kalian udah pada paham belum? Apa masih ada yang ditanyakan? Nggak ada. Nah anak, dari pembelajaran yang tadi kita udah bahas nih, ada video, kita bernyanyi juga. Kalian udah paham belum materinya? Alhamdulillah kalau udah ya. Coba itu sekarang mau tanya nih, apa hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang bisa angkat tangan. Iya, Nisha mau jawab? Iya, maknanya yaitu kata Nisha kita dapat disayang oleh Allah. Betul. Jadi hikmah beriman kepada kitab Allah itu memang banyak sekali. Salah satunya yaitu mendapatkan pahala. Nah, anak-anak, kitab Allah merupakan sebuah kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut adalah petunjuk bagi manusia tentang bagaimana cara berperilaku dalam kehidupan ini. Karena dalam kitab-kitab tersebut banyak sekali ajaran-ajaran yang dapat diterapkan. Nah, contohnya apa aja sih, Bu? Yang pertama ada ajaran terpuji terhadap Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada ajaran terpuji terhadap sesama manusia. Contohnya saling tolong-menolong dan bersikap ramah terhadap sesama. Yang ketiga, ada ajaran terpuji pada hewan dan tumbuhan, yaitu dengan memberi makan hewan dan merawat tanaman. Dan yang terakhir, ada ajaran terpuji kepada diri kita sendiri, yaitu dengan cara memotong kuku dan berhias. Selanjutnya, ayo kita beres-beres dulu. Nanti habis ini kita pulang. Sip, semuanya udah rapih ya? Kalau gitu, alhamdulillah pembelajaran kita kali ini sudah selesai tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga kalian bisa terus ingat ya yang tadi kita sudah pelajari. Jangan lupa tugas halaman 22 dan 23 dikerjakan di rumah ya. Nah, di sini kita langsung berdoa sehabis ibu tutup ya. Sekian, ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mau tunjuk Zain baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak.